Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas pertanyaan Sobat KPR tentang apa sih yang harus dilakukan kalau nggak ada kabar dari bank terkait dengan pengajuan KPR saya. Nah, ini penting banget buat teman-teman lakukan kalau teman-teman memang ngerasa, kok saya udah ngajuin tapi nggak ada kabar sama sekali, nggak ada perkembangan, nggak ada apa gitu. Apalagi yang udah lama ya, bisa udah 2 minggu, 1 bulan gitu. Nah, ini kan aneh gitu. Nah, ini penting banget teman-teman ketahui. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir ya. Karena begitu banyak informasi penting yang teman-teman perlu dapatkan di episode kali ini. Tuh. Satu hal yang terpenting buat teman-teman ketahui terkait dengan nggak ada kabar dari bank ini adalah teman-teman harus pahami bahwa yang judulnya pengajuan KPR ini dan proses-proses setelahnya itu seperti dianalisa, nanti ada appraisal dan sebagainya gitu untuk rumah secondary gitu, maupun buat persiapan nanti akad, menuju akad, bisa dianalogikan sebagai satu proses pengenalan, dalam tanda petik pacaran sama bank gitu. Jadi kita mempelajari, oh bank ini maunya seperti apa gitu, oh perlu dokumennya seperti apa, oh follow up-nya seperti apa, dan kita juga dipelajari oleh pihak bank. Konsumen yang ini seperti apa sih? Penghasilannya seperti apa? Gitu. Rutinitasnya seperti apa? Gitu. Bekerjanya di mana? Usahanya seperti apa? Rumah yang mau dibeli di mana? Dan sebagainya. Gitu. Nah, itu kita sama-sama timbal balik lah. Saling belajar. Mengenal satu sama lain. Ya, tapi yang pasti, yang terutama adalah teman-teman sebagai konsumen. Teman-teman yang harus lebih banyak nih menyerap dan melihat ini memang benar-benar bisa cocok nih sama saya gitu. Karena kalau tipikalnya yang ini kok kayak salesnya kurang proaktif ya gitu, ini nggak ada kabar sama sekali gitu, kok saya kayak dicuekin atau apa segala macam. Ya kalau di awal saja sudah ada indikasi seperti itu, nanti setelah akad KPR dan setelah teman-teman terus bayar angsuran KPR sampai nanti ujungnya lunas, ya teman-teman nggak bisa ngarepin satu servis atau layanan yang lebih dari yang teman-teman lihat di awal. Kenapa? Karena di awal saja nih, di awal banknya lagi mau jualan aja nih, jualan KPR aja, misalnya udah kurang proaktif gitu, udah ngelayaninnya ya seadanya aja gitu. Apalagi setelah berhasil jualan. Jadi itu teman-teman perlu aware tuh indikasi-indikasi awal gitu. Nah, tapi yang pasti dalam proses awal KPR seperti itu, ingat prinsipnya adalah ini seperti menjajaki hubungan gitu. Jadi kayak kita lagi pacaran gitu. Nah, terus apa yang harus saya lakukan kalau memang nggak ada kabar dari bank? Teman-teman perlu monitor sebenarnya proses perkembangan dari pengajuan teman-teman ini minimal nih seminggu sekali gitu. Itu penting banget untuk teman-teman lakukan karena kalau misalnya ternyata ini nggak ada kabar nih, ini udah 2 bulan nih, udah 3 bulan gitu, nggak ada kabar gitu. Kalau di benak saya sih muncul, jangan-jangan banknya udah tutup. Kalau kayak gitu kan, waduh, kita ngajuin KPR terus banknya tutup lah. Ini mau gimana gitu. Ini bercanda ya teman-teman. Jadi, tapi kalau misalnya kejadian kan, jadi konyol juga gitu. Kita ngajuin KPR terus nggak lama banknya tutup lah. Gimana ini? Nah, jadi jangan sampai itu terjadi gitu, dan malah kita nggak tahu gitu. Hah? Banknya udah tutup? Nah, jangan sampai begitu ya. Gitu. Nah, jadi dengan kita melakukan proaktif bertanya, kira-kira sekitar seminggu sekali, itu kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Yaitu, 1, kita tahu saat ini perkembangannya, permohonan kita ini lagi ada di tahapan mana. Dan yang kedua, kita juga bisa pastikan supaya nggak terjadi miskomunikasi nih antara pihak bank dengan kita gitu. Karena bisa jadi kan pihak banknya kan sibuk nih, dia nanganin kan bukan cuma aplikasi permohonan KPR dari kita doang, tapi bisa jadi banyak, bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi ribuan gitu. Nah, bisa jadi pada saat komunikasi dengan kita disampaikan, Pak nanti tolong siapin ini gitu. Mungkin ada yang terlewat atau bagaimana gitu, terlewat kurang disampaikan, atau mungkin ada yang terlewat kita nggak nyatet. Ini kan baiknya kita tanya nih, begitu udah seminggu sejak dihubungi gitu, dan kita misalnya kita ngerasa bahwa saya udah kasih semua yang diminta gitu. Nah, nggak ada salahnya kita tanya bahwa, Pak, Bu, ini kira-kira masih ada dokumen lagi yang saya kurang kasih nggak ya?
gitu. Jadi kita dari sisi yang seakan-akan kita masih ada kurangnya nggak ya gitu. Kalau misalnya dibilang, oh udah lengkap gitu. Hal berikutnya yang teman-teman bisa tanyakan adalah, oke, kalau udah lengkap, nanti kira-kira kapan ya saya bisa dapat update, dapat kabar terbaru gitu mengenai pengajuan saya ini prosesnya udah seperti apa gitu. Nah, teman-teman tembak aja gitu. Misalnya, apakah 3 hari ke depan atau dalam seminggu gitu saya bisa tanya lagi. Nah, itu kan haknya teman-teman ya, mau tanyanya kapan gitu. Tinggal kenyamanan dari yang melayani teman-teman, sales KPR-nya tersebut. Kira-kira mau update-nya setelah berapa lama gitu. Nah, tapi yang pasti dengan teman-teman melakukan hal seperti itu, ya, yang namanya miskomunikasi bisa kita hindari atau diminimalisir lah, tidaknya jadi berkurang gitu. Dan keuntungan yang ketiga adalah teman-teman memiliki kejelasan mengenai, oh ini proses KPR-nya memang seperti ini, gambarannya seperti ini gitu. Enggak tiba-tiba kayak di film Doraemon ada pintu kemana saja gitu. Ini kita masukin dokumen, terus 2 minggu, 3 minggu nggak ada kabar. Tiba-tiba muncul SPPK langsung. Cut! Loh, saya nggak ada di telepon sama analis, saya nggak. Ini kan kayak ada jalan pintas yang, loh, kayaknya ada proses yang dilewati, tapi tiba-tiba saya udah disetujui. Nah, kalau yang kayak begini-begini, baiknya teman-teman pastikan lagi. Gitu. Ini bener nih, saya udah disetujui. Gitu. Kadang bisa jadi ada hal-hal yang mungkin nih kesannya kayak magic kayak begitu gitu, tapi balik lagi nggak ada salahnya teman-teman pastikan kembali bahwa ini memang benar ya sudah disetujui gitu. Nah, dokumennya sudah lengkap segala macam gitu, siap akad dan bla 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 gitu. Dan apapun yang intinya ada nih di dalam benak teman-teman untuk ditanyakan lebih lanjut, nah jangan lupa tanyain aja gitu, nggak usah takut gitu. Karena pihak bank pasti dan seharusnya melayani teman-teman dengan sebaik mungkin. Oke, sampai di sini dulu sharing kali ini. Semoga teman-teman bisa dapatin informasi yang berarti. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!